Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelanjutan dari Pak Rayuda, yaitu penyakit pada sistem pernapasan. Selamat dinikmati video yang akan Ibu jelaskan. Assalamualaikum anak-anakku. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Silakan disimak ya anak-anak. Sebelum mengenal penyakit-penyakit pada sistem pernapasan, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara sehingga dapat memicu gangguan pernapasan. Anak-anakku, setelah kita mempelajari faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, ayo sama-sama kita cari tahu penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema merupakan penyakit paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Emfisema merupakan penyakit paru-paru kronis. Kondisi ini disebut obstruktif karena seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Di gambar tersebut terlihat sekali perbedaan alveoli sehat dengan alveoli yang terkena penyakit emfisema. Terlihat kerusakannya yang tadinya normal hanya seperti titik menjadi bengkak. Yang kedua yaitu penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Penyebab alergi misalnya udara dingin, alergi asap, bulu hewan, debu, atau tekanan psikologis seperti stres, cemas, dan depresi. Nah, anak-anak, bisa dilihat ya perbedaan saluran pernapasan normal dengan saluran pernapasan yang mengalami peradangan. Di dalam salurannya itu terdapat lendir. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru adalah penyakit yang salah satunya adalah penyakit berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang ke seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat mengganggu difusi oksigen karena adanya bintil-bintil pada dinding alveolus. Bakteri pada penyakit TBC dapat menyebar melalui udara, sehingga ini adalah salah satu penyakit yang mudah tertular. Gejala penyakit TBC antara lain mudah letih, batuk berdahak, nyeri di dada, berat badan terus menurun, serta sering demam. Yang kelima yaitu bronkitis akut. Bronkitis akut merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan, yang mengakibatkan penderita mengalami sesak napas. Terlihat di sini bronkus yang sehat itu seperti apa, sedangkan yang terkena penyakit bronkitis terdapat lendir yang berwarna kuning seperti pada gambar. Penyakit yang keenam adalah influenza atau flu. Influenza atau flu itu penyakit yang paling sering dialami anak-anak. Influenza atau flu disebabkan oleh virus influenza. Virus tersebut bisa menular melalui udara karena batuk dan bersin dari penderita flu.
Gejala-gejala penyakit influenza atau flu yaitu bersin-bersin, hidung tersumbat, tenggorokan terasa sakit, dan tubuh demam. Selanjutnya, setelah kita mempelajari penyakit sistem pernapasan, Ibu akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan dari organ pernapasan. Selamat menyimak ya anak. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di luar lingkungan, khususnya di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur seperti bersepeda, lari, berenang, sepak bola, bola basket, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, istirahat yang cukup dan tidak tidur waktu larut malam. Selanjutnya yaitu yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, menanam pohon di lingkungan sekitar, seperti mendirikan ruang terbuka hijau agar udara sekitar terasa sejuk. Yang ketujuh, berobatlah ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Berikut adalah salah satu contoh merawat organ pernafasan, yaitu dengan tidak merokok. Rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat tersebut sangat berbahaya, yaitu berikut bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Yang kedua, mempercepat kematian sel-sel tubuh dan menurunnya daya tahan tubuh. Selain itu, bahaya dari rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif, tapi perokok pasif pun juga berbahaya, karena seseorang yang bukan perokok itu atau perokok pasif dapat ikut menghirup asap rokok tersebut. Maka bahaya yang ditimbulkan oleh perokok pasif juga sama bahayanya dengan perokok aktif. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jika kalian masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya kepada Bapak Guru, Ibu Guru kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.